Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mawon juga bermakna. Nah, kitab ini kemudian disarai oleh Syekh Muhammad Nawawi yang kemudian diberi nama Nashaihul Ibad. Nomor halaman 2 niki. Niki mungkin sebagian nangke kula waos sak maknane wonten, sebagian nggih teko diwaos mawon. Mungkin lek terlalu sedaya dimaknani setunggal-tunggal kathah. Kados mukadimah niki kula waos ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyati. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Terus ngene hikmiyah sing hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah taala qalbahu sallallahu alaihi wasallam bin jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala nahjihi fanalu khairan wafira. Intinya pada yang kita baca ini sebagai mukadimah, Syekh Nawawi memulai dengan baca bismillah, baca hamdalah dan seterusnya, dan juga sholawat kepada Kanjeng Nabi, yang mana Kanjeng Nabi ini adalah orang-orang yang terpilih, orang yang memang dikhususkan oleh Allah dengan berbagai macam keistimewaan. Amma ba'du, fayaqulul murtaji ghafral musawi Muhammad Nawawi ibni Umar al-Jawi. Hadza syarhun wada'tuhu 'alal kitabil mustamili 'alal mawa'idhi lil 'allamatil hafidhi Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir ibni Hajar Al-Asqalani summal Misri taqammadallahu ta'ala bi rahmatihi amin. Setelah membaca basmalah, hamdalah dan seterusnya, kemudian orang yang mengharapkan ampunan atas semua kesalahan, yaitu Syekh Muhammad Nawawi ibni Umar al-Jawi, ini mengatakan begini. Hadza syarhun wada'tuhu 'alal kitab al-mustawil 'alal mawadi'il lil 'alama al-hafidz Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad ibni Ali. Menurut Syekh Muhammad Nawawi, kitab ini adalah syarah. Syarah itu penjabaran, penjelasan dari kitab lain, dari kitab-kitab lain yang mencakup alal mawa'id, yang mencakup mau'idhah, petuah-petuah, yang merupakan karangan dari Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Ali. Julukannya Syihabuddin. Syihabuddin itu julukan, nama aslinya Ahmad bin Ali. Tapi terkenal lagi dengan julukan lain, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab niki awalnya dikarang oleh Syekh Syihabuddin atau Syekh Ahmad bin Ali atau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkenalnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya kitab Al-Munabbihat alal Istidad Liyaumil Ma'ad. Kemudian kitab ini terus disarahi. Disarah itu dikomentari atau dijabarkan, diperjelas oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi dari Banten. Maka nanti akan kita temukan ada tulisannya itu, ada yang di dalam kurung, ada yang di luar kurung. Jadi misalkan dalam contoh
halaman 18 niku halaman 18. Di halaman 18 niku di tengah-tengah bab sunah ini nggih. Di tengah-tengah itu ada yang dikurung, khoslatani la syai'a afdalu minhumal imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Ada yang dikurung ya. Ada yang di luar kurung. Ini artinya yang dikurung itu namanya matan. Matan itu aslinya. Itu yang karangannya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang di dalam kurung-kurung itu. Kemudian komentarnya atau penjabarannya dari Syekh Nawawi itu yang di luar kurung. Ngoten cara formatnya seperti itu. Dalam khazanah kitab kuning biasa ngoten kuatah, karena dulu itu kadang-kadang ulama membuat kitab itu sangat padat, sangat singkat, sampai poin-poin, kemudian karena itu penting dan masih kadang menimbulkan kemuskilan, kemudian ada ulama lain yang menjabarkan penjelasan dari kitab tersebut. Itu banyak terjadi di dalam kitab kuning itu. Syekh Syihabuddin atau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini bukan main. Ini salah satu karangannya yang dalam bentuknya itu termasuk kecil. Dalam bentuknya kecil sekali. Kitab yang sangat ringkas. Tapi padahal beliau ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu salah satu ulama yang luar biasa. Di zamannya itu termasuk yang alim-alime ya. Termasuk kalangan beliau diantaranya niku syarah atau penjabaran dari kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari niku ada yang menyebut sampai ashahul kutub ba'dal Quran. Sahih Bukhari itu kitab sing nilainya kesahihannya, karena itu hadis sahih semuanya. Maka nilai levelnya itu cuma di bawahnya Quran, karena di sini namun hadis-hadis dan jelas kesahihannya hadis. Kitab Sahih Bukhari, kitab sahihnya Imam Bukhari. Itu ada 4 jilid. Niku disarai oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani jadi kitab namanya Fathul Bari. Itu ada 18 jilid. Jadi kesingarang nih punya kitab lain Fathul Bari itu sampai 18 jilid. Niku wis golek lemari pun lumayan tenan ngepeki iki lemari ini. Mbok diwaca ora. Zaman kena kehiasan gitu. Fathul Bari. Termasuk lagi yang populer kitab karangannya Syekh Ibnu Hajar niki yaitu kitab Bulughul Maram. Memang Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani niku lebih dominan dalam bidang hadis. Termasuk gelarnya adalah beliau ini digelari Al-Hafidz. Al-Hafidz niku mboten kados sakniki. Al-Hafidz zaman dulu niku disebut Al-Hafidz itu bukan orang yang hafal Quran. Hafal Quran niku sebutannya biasanya hamilul Quran. Dan biasanya enggak disebut, enggak enak gelare pun karena zaman dulu niku umum ngono. Hafal Quran niku ndak gumun ngono. Karena nggih kados orang-orang dulu ya, kados Imam Syafi'i, Imam Malik itu menghafal Quran umur 8 tahun sudah 8 hafal Al-Quran. Awake dhewe sampeyan juz amal lho lali iki. Yasin men ngira-ngirik. Mulek kadang eling kadang ora. Ya mau mulek niku. Awalnya rawake. Niku lah kados yang rintin niku seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, niku 8 tahun, rata-rata 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Memang budayanya, kulturnya pada waktu itu hafal Quran itu sudah barang biasa. Itu gak disebut apa-apa, gak ada istilah apa-apa. Kalau sebutan biasanya dalam kitab itu hamilul Quran. Biasanya disebut hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, mengandung di dalamnya ada Al-Quran.
Kalau al-hafid itu suatu sebutan untuk ahli hadis dengan kualifikasi yang tertentu. Sebenarnya begitu. Termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani disebut al-hafid. Jadi ahli hadis itu ada al-muhaddis. Al-muhaddis itu kalau hafal setidaknya 30.000 hadis, itu al-muhaddis. Di atasnya al-muhaddis apa itu saya lupa. Ada lagi terus al-hafid. Al-hafid itu minimal, walaupun ini banyak pendapat versi pendapat, minimal hafal 100.000 hadis. Minimal hafal 100.000 hadis beserta rawinya ngoten lho. Jadi dari Imam Bukhari an siapa atau akhbarona siapa dari siapa sampai Kanjeng Nabi. Semua hadisnya begitu. Semua hadisnya enggak hanya isinya hadisnya, tapi riwayatnya juga hafal. Status hadisnya ini bagaimana juga tahu. Ini sahih apa, ini hasan apa, ini dhaif apa, ini mursal dan sebagainya. Itu jenis hadisnya, statusnya bagaimana, kekuatannya bagaimana, bisa membedakan semua. Itu 100.000 minimal. Itu baru dijuluki al-hafidh. Ada lagi yang paling tinggi namanya al-hakim, itu kalau sudah 500.000 lebih. Al-hakim. Tapi ini pun khilaf di antara ulama. Ada yang al-hafidh itu ada yang mengatakan kalau 100.000 minimal 100.000. Ada yang mengatakan minimal 300.000. Bukan main. Kita itu Arba'in Nawawi itu hadis 40 ya. Enggak hafal-hafal ya. Hafalnya cuma satu, innamal a'malu. Ya, tenan niku tok. Niku bulan balen hadis pertama dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis 40 niku tok sih dihafalin. Satu tok. Hadis 40 mau dihafal-hafal. Lah ini puluhan ribu hadis. Memang bukan main, orang-orang dulu itu bukan main. Ngoten mawon nggih. Dalam kita lihat di sini Syekh Syihabuddin namanya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i ini. Ngoten mawon orang yang sehebat itu termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim yang punya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Niku mawon orang-orang dengan kapasitas yang bukan main seperti itu. Mereka ini masih mengikuti dalam fikihnya, mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Masih bermadhab, bukan bikin sendiri, bukan mengartikan Al-Quran hadis sendiri, tidak. Beliau itu masih bermadhab. Ngerumangsani kalau hafal ya hafal, tapi kalau mengupas untuk menggali hukum secara maksimal itu angkat tangan, belum bisa. Karena belum bisa, ngakoni belum bisa, akhirnya ya taklid, ikut kepada imam-imam mazhab. Ya kalau kategorinya imam mazhab biasanya bukan main sudah. Seperti Imam Syafi'i itu pun sudah, Imam Ahmad bin Hambal itu sudah jutaan hadis yang dihafal itu. Bukan cuma ratusan ribu, itu sudah jutaan. Yang kelasnya sudah imam mazhab itu sudah begitu. Itu kok kemudian otaknya itu seperti apa? Bukan main. Jadi ini buat apa? Kalau kita buat iktibar pelajaran. Orang-orang selevel mereka mawon, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sing keramat ngoten niku. Imam Bukhari, Imam Muslim, itu mereka bermadhab. Ada yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka tidak membuat madhab sendiri, padahal kategori sudah selevel itu. Oh, saat ini kok tentang, langsung Quran, langsung hadis sebenarnya. Langsung Quran, langsung hadis. Lek orang paham itu malah bahaya nih. Langsung memahami sendiri Al-Quran, memahami sendiri hadis itu tidak tahu caranya menafsiri. Karena menafsiri itu ada ilmunya, ada ilmu tafsirnya. Wangger mawon harus ngerti asbabun nuzul, ngerti nasih mansuh, harus ngerti am khos, harus ngerti am sing maksus, ana sing khos sing urida bil am dan sebagainya, mutlak muqayyad, mubham mubayyan dan sebagainya. Niku ora paham ngoten nggih. Wis kok warepe le maknane mangken. Asal-asalan itu justru malah berbahaya, memahami langsung Al-Qur'an dan hadis langsungan.
Itu kalau tidak tahu caranya, tidak kapasitasnya justru berbahaya. Ini sebuah pelajaran buat kita. Orang-orang selevel ulama-ulama besar zaman dulu mawon mereka tetap bermadhab. Ada yang mengikuti di antara 4 madhab itu biasanya. Niku. Paribasane kalau kita kiaskan, kalau kita analogikan niku ngeten. Ibaratnya Quran atau hadis itu kan sumber hukum. Jadi bahan dasar, masih sangat bahan dasar sekali. Curorin guru kulone teng gambare ngeten. Niku kados barongan pring ngoten. Quran hadis itu kados barongan pring. Nggih pring teng wit pring niku. Nah, kalau kita itu butuh cikrak, butuh kukusan, butuh ilir dan sebagainya nggih, yang bahan-bahannya pring. Kalau kita memang bisa, yo ngetok niku teng pring niku. Ketok dhewe, di anu dhewe, dianyam sendiri sampai jadi kukusan, jadi anu sebagainya. Tapi kalau ndak iso, yo senang pasar ae lho. Nyapa datang barongan pringan ki ngoten lho. Kalau kita langsung nang barongan pring ora dadi kok. Menggarap ilir itu datanya malah dadi gedek, dados sesek. Karena kita nggak tahu caranya. Seperti ini analoginya begitu. Kalau jujuk Quran, jujuk hadis itu nggak tahu caranya malah keliru mana. Ya sudah, cari yang produk jadi. Para ulama yang sudah mengulas isi Al-Quran isi jadi, udah menjadi kitab-kitab kuning. Ada jadi tauhid, ada jadi fikih, ada jadi akhlak, ada jadi tasawuf dan sebagainya. Ini sebenarnya isinya Al-Quran itu kan ada berupa hukum, ada berupa tauhid, ada berupa sejarah, ada berupa akhlak dan sebagainya. Itu kemudian terus dikupas oleh para ulama menjadi kitab-kitab niku ya, ada kategorinya menjadi kitab fikih, ada kategorinya menjadi kitab tasawuf, menjadi kitab tauhid, kitab macam-macam. Kita tinggal ambil yang jadi niku mawon. Kalau niku langsung ke pasar saja lah, gak usah turut barongan pring. Waktu nentek ora dadi, nentek selak tuwek ora dadi barang ini. Kita melihat jadi. Itu pelajaran dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mawon juga bermakna. Nah, kitab ini kemudian disarai oleh Syekh Muhammad Nawawi yang kemudian diberi nama Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad ini karangannya Imam Nawawi ini yang menjelaskan, menjabarkan dari kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani.